Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kita kembali bertemu tentunya dalam acara Tanggapan Publik. Nah, seperti biasa ya pemirsa, kita akan bahas tentang isu-isu teraktual dan seperti apa kira-kira cara penanganannya, dan kita mencari solusinya bersama ya pemirsa ya. Dan Kori tidak sendiri ya, Kori sudah ditemani dengan pria tampan yang sangat karismatik. Bang Munir, apa kabar Bang Munir? Yang jelasnya, kalau kita naik sampan, jangan ditebang batang selada. Iya. Kalau awak bilang aku makin tampan, Iya. makin awet muda. Oh mantap. Kenapa? Kalau selada batang selada, Cakep. jangan ditebang batang kenari. Kenapa aku makin awet muda? Kenapa tuh? Karena hari ini berpasangan dengan Kori. Luar biasa Bang Munir. Tapi Kori, luar biasa ya hari ini angle-nya tadi. Tanggapan publik, semuanya harus punya solusi, semuanya harus dikritisi, semuanya pula harus selesai untuk dihadapi. Tak boleh ada yang tinggal, tak boleh ada utang, kan gitu. Betul, Bang Munir. Hari ini kita hadir, satu hal yang luar biasa selain kita berdua, ada narasumber kita, ini seorang akademisi, juga praktisi. Siapa Bang Munir? Pengamat yang luar biasa. Coba Siapa lagi? kita perkenalkan Dr. M. Juaris Lubis MMPD. Wow, kalau ini udah nggak asing lagi nih Bang Munir ya. Pak Joharis apa kabar Pak Joharis? Sehat, Alhamdulillah sehat ya Bang. Tapi yang jelasnya kalau berti katakan berti, Artinya? jangan ditebang si batang gelaga. Iya. Ku tengok walaupun rambut tetap putih, tapi nggak mau kalah dengan yang muda-muda. Wow, ini dia. tetap karismatik ya. Masih awet muda juga Iyalah. Bang Joharis, luar biasa. Bang Munir kemarin kebanjiran nggak Bang minggu lalu Bang? Rumah? Aduh. Kalau aku udah cerita kebanjiran kan ya, agak lemas diriku. Karena kenapa? Kondisi yang demikian selain curah hujan yang luar biasa, kesiapan juga kalau aku bilang masih ada batasnya gitu. Iya ya Bang. Artinya kenapa? Bukan dibilang banjir lah istilah, tegenang luar biasa. Waduh. Kalau dibilang banjir malah lama kali. Ini tegenang luar biasa Bang Juaris. Tegenang ya Bang. Bukan tanggung. Sampai Waduh, nguras juga ya Bang ya. Kalau nguras udah kadung lah. Udah kadung lah ya. Kan itu. Itulah namanya kehidupan. Itulah memang. Di tengah kota. Sementara di sana sini udah mulai pula ada peta-peta perbaikan yang tidak selesai. Nggak rampung-rampung. Kapan ya selesainya? Kan gitu. Itulah ya hari ini kita akan bahas ya pemirsa ya. Ini juga berkaitan dengan sepekan lalu ya, tepatnya hari Jumat ya Bang Munir ya. Jumat malam itu memang hujan luar deras sekali, yang memang durasinya cukup panjang, kurang lebih 4 jam lebih ya pemirsa, yang mengakibatkan beberapa ruas jalan dan rumah warga juga tergenang banjir, termasuk rumah Bang Munir ternyata pemirsa. Ini sebenarnya apa penyebabnya Bang Munir ya? Dan ini sebenarnya bukan kali pertama ya pemirsa ya, sudah beberapa kali dan sepertinya sudah menjadi langganan banjir Kota Medan Sumatera Utara ini. Kita tanya sama akademisi ya. Bukan langganan. Praktisi. Istilah keren sekarang. Udah member. Waduh, member. Udah member ya kan. Pak Joharis melihatnya seperti apa nih Pak Joharis? Bolak-balik kita banjir. Minggu lalu juga baru aja banjir. Ya kalau kita bilang banjir itu fenomena itu kan udah klasik ya. Memang udah macam langganan lah. Termasuk juga pekerjaan itu. Di situ banjir, di situ pula ada keruk mengkeruk. Iya. Yang jelasnya itu satu dulu kita lihat ya filosofinya mungkin di situ. Banjir ini nggak semua orang juga bagi kita mungkin sangat mengecewakan, bagi kita sangat benci dan sebagainya mungkin. Mengganggu aktivitas ya Bang. Kalau kita lihat dari bagi umat yang lain hidup itu kan banjir itu yang dibutuhkan mereka gitu. Ada umat yang makhluk yang bertepuk tangan dan gembira ya kalau hujan ya. Masuk kodok, ya kan? Cacing, ikan, dan lain sebagainya begitu ya. Mereka sangat butuh. Nah bagi kita umat itulah intinya kenapa terjadi. Tentu kan terjadi. Ini fenomena ini kan memang langganan kita bilang. Dulu kalau ingat saya, ini kita udah kembali ke siklus dari mulai berber ya, September, Oktober, November, Desember. Ini dulu ada lagunya. Kalau orang tua saya dulu, kalau udah berber tuh nyiapkan ember. Menyiapkan ember. Itu artinya air banyak gitu ya. Sudah kembali ke itu. Dan di sini kan biasanya tahun yang begini kan dimanfaatkan oleh petani untuk panen, ada yang untuk nanam begitu ya. Jadi kita ambil segi positifnya dulu. Kalau negatifnya seperti itu, kenapa terjadi? Karena manusia itu sendiri sebetulnya.
Kita Medan ini misalnya ada Medan Selatan, Utara, Barat, dan sebagainya. Dulu sudah dirancang dengan rancangan tata ruang wilayah dan tata ruang kotanya itu kan sudah dirancang mana daerah tempat tinggal, pemukiman, mana daerah pabrik, mana daerah tata ruang misalnya hijau. Kemudian sudah diatur ya, sudah penataan kota. Tapi ya manusianya begitu, karena mungkin perkembangan zaman kemudian siklus itu nggak kita ikuti, ya musim-musim ini tadi, kan biasanya tahu kita kalau ada musim hujan ini kan mungkin ada beberapa tahun kemarin yang lalu itu kan berubah dia. Iya, betul. Di September itu nggak hujan lagi, Iya. bahkan panas. Panas. Nah, jadi mungkin berubah dia ke Januari Februari begitu. Kita lupa. Nah, jadi sehingga maka manusia ini terdesak makin banyak, maka yang daerah resapan air itu jadikan rumah. Contoh daerah Johor. Itu daerah Johor itu dulu zaman wali kotanya Pak Mendiang Bahtiar Djapar tidak pernah diberikan situ mendirikan rumah. Oh, Johor. karena memang itu Ada daerah beberapa daerah resapan. itu resapan. Memang tempatnya itu resapan kan air. kayak tangkupan perahu kayak gini. Bulan Kayak itu. kuali Kan, ya. makanya waktu kemarin banjir saya senyum aja. Ya nggak usah dibahas lah itu saya bilang. Karena kan memang masyarakatnya udah dibilang situ bukan pemukiman, bukan perumahan, kok malah dibuat perumahan gitu. Bahkan perumahan di situ ya kalau kita pengalihan sungai ya, misalnya di JCT itu, komplek JCT, kita lihat paretnya sungainya itu bahkan dibikin perumahan. Nggak usah jauh-jauh di Kampung Keling misalnya kita lihat Cambridge, itu kan ada daerah yang kita nanti tanya yang pakar lingkungan lah ya. Sungai itu kan yang dialirkan berbelok-belok gunanya menahan arus dari atas. Air itu. Sekarang udah diluruskan. Berapa pula itu? Kita lihat dari mulai Polonia sampai ke Cambridge, sampai ke ujung sana itu bagaimana aliran sungai. Kan itu. Jadi itu sebenarnya man-nya ya, manusianya juga membuat itu. Kita lupa karena kebutuhan tadi, kebutuhan rumah dan sebagainya. Padahal kalau kita konsekuen, lihat itu Belanda misalnya. Belanda itu kan kotanya memang di atas air bisa mereka tata. Dulu pun kita gitu. Yang paling tidak sedapnya dulu kita pernah bahas itu masalah dengan beberapa pakar lingkungan, apa namanya? Bukan walinya, jadi yang beberapa orang pengamat lingkungan banyak yang nggak tahu kenapa itu Taman Sri Deli itu ada kolam gitu, kolam raya Deli, Kolam saya ingat raya, kecil-kecil, mau ditutup bahkan. Saya bilang ini gimana nggak ngerti. Padahal itu adalah tempat penyucian parit yang sepanjang itu semua ke Belawan. Itu ketika misalnya udah tumpah, dibuka air itu turun mengalir langsung ke Belawan, bersihlah parit di situ. Kan kita nggak bisa lihat juga ada terowongan-terowongan yang ditundukkan air, zaman Jepang membangunnya. Dan saya ingat terakhir ada namanya apa pembangunan itu dulu MUDP, Medan Urban Development. Ini kita abaikan sehingga kita saat ini bolak-balik sana. Yang paling miris lagi coba kita lihat, Anda pernah jalan nggak Mbak, jalan di kanal? Kanal itu kering. Iya, iya, tahu. Padahal kanal itu tempat menampung air. Nah sekarang baru dikutak-atik. Saya pun heran jadi sehingga masyarakat penuh macet. Di mana di sini hujan, macetnya wallahu alam, walaupun sudah disosialisasikan misal berganti nggak bisa. Harusnya ya dipikirkan dulu lah target, makanya perlu duduk bersama ya. Memang saya ada dengar statement gubernur akan mendudukkan soalnya tim anti banjir, bukan itu. Adapun timnya segala macam, kalau manusianya tadi tidak peduli ya sama aja. Benar. Terus pengaruh, ya mungkin pengaruh sana sini lah ya, kekuatan-kekuatan lain sehingga kita abaikan. Sampai saya wawancara dengan ada masyarakat di Belawan, pinggiran Medan Utara itu sekarang. Dia bilang setiap 5 tahun dia timbun tanah di rumahnya. Naik 150 cm. Wah. Keramik pertama, banjir ya. Dipasangnya keramik pertama. 5 tahun berikutnya dia harus timbun lagi, nggak sampai 2 tahun kadang-kadang saya timbun lagi bang. Ganti keramik baru lagi, timbun lagi. Itu apa artinya? Kita tidak memikirkan banjir rob. Penyebabnya apa? Karena hutan-hutan bakau di situ sudah tidak ada. Kemudian Benar. daerah apa istilahnya ada di tiap TPI itu ada landasan-landasan untuk pengempang air, ya air laut terutama itu nggak pernah kita pikirkan. Jadi kita lupa kadang-kadang, walaupun ya kita lihat di situ dapat adipura lah, dapat pura-pura adi. Pura-pura adi. Ini pura-pura adi saya lihat nih. Adipura dan pura-pura adi ya. Adipura ya. Tapi yang jelasnya Gitu. apapun Ini itu, miris sekali sih. kita harus menyadari bahwa hulu dan hilir itu harus seimbang. Iya benar. Jangan Bang, ya. saling mendahului. Contohnya, bijak kali Punawa bisa menjadi bencana, kan begitu? Nggak bisa gini, Nah, Bang coba. Munir. Nah. Kita punya dinas tata ruang kota, Iya. perkim, pemukiman. Kita punya juga dinas, ada RE. Iya. Seharusnya RE ini
sudah bisa diikat. Setiap dia bangun rumah harus ada tempat penampungan airnya di mana. Nah itu benar tuh. Harus foirnya lah Ya, istilahnya. kalau Jakarta kan sudah itu dibuat Pak Betul, Anies. betul, Jadi betul, sehingga jalan-jalan itu sudah ada tangki-tangki penampungan air. Ketika air banyak ini kita biarkan dia lewat. Padahal ini rahmat. Seharusnya kita buat penampungannya gitu. Jadi RE itu harus merancang seperti itu. Ada sanitasi, ada tempat air di mana. Ini enggak. Begitu apa sih ujuk-ujuk saya lihat sudah berdiri rumah. Bangun, yang Kita penting terkejut. bangun aja Tak ya Bang terpikir ya. amdal, Tidak tak memikirkan. terpikir Nggak pikir karena mungkin itu tadi desakan masyarakat, desakan kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal begitu. Seharusnya udah ketat itu ya. Jadi kebijakan itu yang harus adalah ya terutama jangan setiap banjir kita ngoceh, setiap banjir orang memposting, bayangkan di depan Focal Point kemarin tuh ya. Iya. Wah, setinggi mobil masuk. Iya, mobil yang juga mobil tenggelam. juga sepeda motor maunya kita ingatkanlah kalau udah banjir gitu ya berhenti dulu deh. Ya kan mobil parkir dulu. Ini Iya, enggak. iya. Di situ mulai banjir situ rame-rame masuk. Ya rame-rame lah kejebur. Rame-rame lah ketangkap dengan air. Nah, saya lihat kemarin juga di daerah-daerah misalnya ya daerah tempat saya Helvetia itu kan dulunya udah nggak banjir karena Sungai Badara itu sudah dilapangkan, dibesarkan, dikeruk gitu. Tapi keruknya setahun 5 tahun sekali. Nanti kalau ada kampanye lagi supaya nanti mau jadi kota, mau jadi DPR, sibuk rame-rame ke situ. Maunya memang tetaplah terjadwal, terkalender memang setahun sekali Setahun harus ada sekali, pengerukan, benar pembersihan sungai-sungai itu, pembersihan parit-parit besar, sehingga kasihan. Ini yang dilihat kan rumah-rumah ya, oke lah JCT, Setiabudina, nggak apa-apa lah itu, orang pada diam. Tapi coba lihat rumah Perumnas Helvetia, Perumnas Simalingkar, Perumnas yang di sini, yang di Belawan, coba lihat tuh kan nggak pernah diperhatikan tuh, kasihan tuh masyarakat itu. Kalau yang di pinggir jembatan memang udah biasa lah itu, mereka udah langganan ya. Begitu ada banjir mereka naik ke atas langsung Naik ke atas. bikin kaleng-kaleng minta sumbangan gitu ya. Padahal nggak kita pikirkan daerah itu. Harusnya masyarakatnya juga ngerti bahwa dia Iya. daerah pinggiran sungai itu tidak boleh tempat tinggal. Benar, benar, Dan berapa benar. meter jaraknya, rolennya itu berapa gitu loh. rolennya, ya, betul. Ini kan nggak pernah diperhatikan itu. Itu sebenarnya sudah ada Sudah ketetapannya ada nggak sih, Bang? roadmapnya, sudah ada SOP-nya memang itu nggak masyarakatnya boleh, ya tapi yang- masyarakatnya. Nah, tentu pemerintah dengan sistem dengan dinas pemukiman perumahan itu kan sudah membuat itu rumah-rumah murah. Tapi ya juga masyarakatnya lagi dikasih rumah itu nggak mau tinggal di situ. Nggak mau, balik Coba cek lagi dulu, ke Mbak, bantaran pergi sekali ke situ. sungai ya. Misalnya rumah susun yang di Sukaramai, siapa yang tinggal di situ, mau nggak masyarakatnya? Karena kan seperti itu dia. Betul. Ada istilahnya teman saudara kita itu lebih enak dia ada duit dia tidur paret, nggak ada duit tidur di tilam. Begitu. Paham aku, paham. Nah, itu ya. Itu yang sekarang Iya, banyak iya. begitu. Jadi begitu masyarakatnya. Tapi Wah, itulah luar biasa. dia kondisi yang saat ini. Artinya kenapa? Kita pahami juga. Kan udah aku bilang tadi, Kori, hati-hati. Akademisi. Tapi kalau udah bicara kritisi. Waduh, luar Wah, biasa ini luar biasa. kalau Jadi Bang kenapa? Joharis ini. Memang itulah tipikalnya Abang Daja Oris Lubis. Wah, Pantang mundur selangkah pun kalau udah berbicara konsep untuk yang baik. iya dong. Jadi kenapa? Pastinya untuk Nggak ada yang dalil-dalil, lebih tawar-tawar baik. nggak ada. Nanti dulu kalau mau tawar istilah mau kemana, win-win solutionnya apa? Arti tanda kutip, bukan kepentingan profit, tapi Bukan kepentingan kepentingan jalan keluarnya pribadi. untuk Benar, masyarakat benar. semuanya menerima. gitu. Benar sekali. Karena gini, apalagi belakangan ini kita tahu ya, keluhannya ini sangat luar biasa. Asal sudah hari hujan, langsung traumatis orang. Waduh, banjir lah ini. Ajab kita banjir gitu ya Bang Nah, ya. kemarin itu betul kata Kori. Hujan 4 jam sungai, saya ketepatan dekat sungai juga, Denai. Sungai Denai ya, Bang? meluap sampai hampir rata. Wah, ini Waduh. luar biasa. Sehingga masyarakat, biasanya Pak, ada prediksi, ada prinsip kalau kita berada tinggal di pinggir sungai, bukan di bantaran sungai ya, tapi di pinggir sungai, Di pinggiran sungai. kita nggak pernah kena banjir. Sekarang ini kan coba-coba, Ya. makin masalah. Ya macam mana tidak, jalur Makanya hijaunya pula masyarakatnya, yang awak mindset garap, masyarakat kan? juga Nah, ini harus masalah. diubah ya Bang ya. Iya. Masyarakat kita juga harus aware seperti itu dengan kehidupannya sendiri lah ya. Jadi sebagaimana Setidaknya. dibilang Bang Joris tadi, macam mana pula dikorek 5 tahun sekali. Artinya kita kembalikan. Marilah pemerintah, bergiatlah. Artinya bantulah masyarakat. Keruk kalian lah itu, kan gitu. Tapi masyarakatnya juga jaga. Jangan Iya. kalian bikin lubang sampah terpanjang di Betul. dunia pula parit tuh.
sungai itu. Jadi memang harus sedimennya ada, nanti jadi kacau kan itu kan. harus ada sinergitas Nah, ya iya. Bang ya. Jadi Baik, saling, dan saling apalah menjaga kan. saling menjaga benar sekali. Dan ini seyogianya kita ada 2 narasumber nih ya Bang Munir dan Masih kita Bang Farid. nantikan kehadirannya. Kita masih menantikan kehadirannya. Kita jeda dulu lah ya, kita santai dulu, kita akan dihibur oleh Kikustik, silakan. Ini dia Iya. penampilannya. Halo Wira, silakan Wira. Hujan basahi aku, manis sepi yang mengendap. Kala aku mengingatmu dan semua saat manis itu, segalanya seperti mimpi. Ku jalani hidup sendiri. Andai waktu berganti, aku tetap akan berubah. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenalmu untukku sendiri. Oh. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945,
Rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Iya, terima kasih pemirsa masih bersama kami ya di Tanggapan Publik. Kita masih bahas tentang banjir dan seperti apa cara penanganannya. Nah tadi Bang Johari sudah menjelaskan juga sebenarnya banyak sekali penyebab terjadinya banjir ini ya Bang Munir ya. Baik itu dari daerah resapan air yang sekarang sudah mulai banyak pembangunan, kemudian juga hutan-hutan bakau sudah mulai tidak ada lagi dan luar biasa. Dan ada anggapan masyarakat yang dikatakan Bang Joharis tadi bahwa setiap akhir tahun itu bulan-bulan ber ya, itu pasti harus sedia ember. Sebenarnya kan ini udah salah satu warning juga kepada kita harusnya ya Bang Joharis ya, bahwa setiap akhir tahun nih jaga-jaga ini kita mana tahu banjir gitu. Sebenarnya kalau untuk mengantisipasinya ini ada tidak cara kita untuk mengantisipasi banjir yang akhir tahun biasanya terjadi nih Bang Joharis? Tapi sebelum dijawab, kita ajak pula lah pemirsa oh kita ya benar-benar secara interaktif dalam telepon interaktif ke 061 4146 353. Silakan. Artinya kenapa? Mari kita saling ciptakan solusi. Mari kita saling bertanya agar kita tidak gagal paham. Betul Bang Munir. Supaya seru juga ya kita nggak ngobrol bertiga aja di sini. Silakan Bang Joharis. Ya, supaya jangan terjadi seperti itu tadi kita bilang, kita stakeholder itu harus bersama duduk, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau masyarakatnya aja nggak bisa. Tentu pemerintahnya harus hadir di situ. Dalam arti hadir penegakan hukum, ya, punishment-nya. Ketika misalnya RT RW RUTK-nya ditabrak, ya jalani dong undang-undang. Selesai itu aja. Benar. Aman itu. Tapi kita nggak jalani, ya terimalah seperti ini. Kan udah dibilang itu. Begitu kita nggak mau menjalankannya, terimalah nanti. Belum lagi kalau kita lihat yang di bukit-bukit sana ya. Perumahan-perumahan yang begitu banyak sekarang di situ. Kemudian penebangan hutan liar itu, bahkan kalau kita padahal Brastagi itu sekarang udah tempat yang favorit di hari Sabtu Minggu ya, masyarakat Medan. Tapi kita kalau ke sana itu spot jantung dulu. Kenapa? Bisa aja tiba-tiba macet, tiba-tiba pohonnya jatuh, longsor. Nah itu dia kan. Itu artinya apa? Kita nggak mikirkan, padahal kita butuh yang seperti itu. Mungkin ya pemerintah ini udah kalau mempunyai selesai nanti jalan tol ke sana ya mudah-mudahan ya. Tapi ya kalau kita lihat dari situ ya, kemudian untung kita tidak juga dapat banjir kiriman, banjir bandang itu. Kalau yang lalu kan masih ada ya. Masih ada banjir Ini bandang. mungkin kita tinggal nunggu, nanti puncaknya kan di Desember. Kita belum lihat di puncaknya itu ya. Kemarin yang kita bilang Jumat itu memang masih setengah itu. Kalau di puncaknya, kalau menurut BMKG kita lihat itu ya mungkin puncaknya di Desember nanti itu terakhir. Ya dia akan buang semua. Belum. Jadi kita lihatlah nanti apakah enggak. Nah tentu
kesiapan kita apa? Siap siaga kita. Ada kita namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Kemudian ada SAR. Ya itu kemana? Nah itu kan sudah anak-anak kita sudah dilatih misalnya pemuda-pemuda untuk mengatasi itu. Sehingga di jalan-jalan itu tidak jadi lahir lagi Pak Ogah. Pak Oga. Iya. Tadi saya bilang ada yang diuntungkan tadi begitu banjir ada yang spesial dorong sepeda motor, ada yang spesial untuk parkirkan, ya macam-macam. Ada spesial berdoa supaya Makanya saya bilang tadi hujan tuh apa bisa positif bisa negatif, Ada positifnya bisa merugikan juga bisa ya. menguntungkan bagi seorang yang cari makannya itu menguntungkan dia. Iya. Ada yang jual misalnya mantel sepeda motor, ada jual plastik. Tapi kalau kita sinergi semua, misalnya ini bakal terjadi seperti itu, ya kita buatlah. Tadi saya katakan misalnya perumahan-perumahan wajib lah tempat ada penampungan airnya. Nah itu salah satu solusi juga. Kita lihat tuh di ya, sini kan nggak ada. Rumah dibangun aja itu nggak tahu yang ada pun hanya septic. Belum lagi kalau kita lihat pasumnya, fasilitas umumnya Fasilitas itu rencananya untuk angin, kemudian juga akan resap air. Itu nggak ngerti kita lihat dia. Lihatlah perumahan-perumahan itu. Fasilitas umum itu aturannya untuk bertaman, tempat bermain, untuk daerah resapan air dirubah. Ya kan, dirubah jadi bangunan juga lagi, jadi kafe bahkan. Jadi Nah, kafe, ini kan harus ada ketentuan. Itu maunya kita jangan, ya Pak DPR ya, Pak DPR itu kan penentukan perubahan RT RW itu kan di DPR itu. Maunya jangan goyang lah, tetap aja kuat ya di situ. Iya. Dan Pak Gubernur atau Pak Wali Kotanya di situ ya tegas saja kalau yang dia melanggar rancangan tata ruang, ya tidak diizinkan untuk membangun begitu. Walaupun bagaimana dari profitnya misalnya. Ada keuntungan besar itu, tapi merugikan kita. Misalnya saat inilah terjadi banjir sini, kan semua orang harus ikut serta gitu ya. Bayangkanlah daerah Tamrin juga nggak pernah tuntas, Jalan Tamrin. Itu di belakang Jalan Asia segala macam nggak pernah tuntas tuh, kasihan loh. Masyarakat kita ada yang tinggal di pinggiran itu, daerah Jalan Sampali, ya kan? Yang begitu-begitu tidak lihat. Belum lagi kalau kita masuk ke daerah Sukarami udah langganan juga itu. Waduh kalau itu. Ya sama dengan Medan Utara juga, Mandala misalnya Perumnasnya itu coba ya kan, tak ada yang memikirkan tuh. Walaupun kita lihat posisinya mungkin bukan Medan, itu masih dari sana, tapi itu kan saudara kita. Iya benar. Ya kan, itu kan masih rakyat Indonesia. Jadi kita agak aneh juga ini, mungkin ya kita dukunglah Pak Gubernur cepat mengambil tindakan tadi, duduk bersama stakeholder ini untuk menyatukan visi misi persepsi untuk dalam rangka banjir ini, ya. Tapi jangan omdo lah ya kan. Jangan hanya beri kisah-kisah. Ini kan kita banyak mari mengarang. Apa tuh? Waduh. Mari Mengarang. Padahal itu pengarang-pengarang udah banyak itu di YouTube itu ya kan, di internet. Jangan, kita maunya konsepnya benar, duduk bersama, DPR itu tegas. Bila perlu dikawal lah oleh para aparat hukum ya kan, jaksa dan polisinya tegas mengawal itu. Jadi jangan begitu goyang ya kan. Sehingga membangun tapi dipikirkan kehidupan kedepannya, ke depan anak cucu. Bayangkanlah ya, kita dulu masih senang kalau banjir itu kan anak-anak yang kecil itu. Coba lihat yang di daerah Jalan Sucipto itu, Dr. Cipto. Ya misalnya daerah Sudirman itu kan, ada beberapa kampung aur itu. Kalau hujan senang kali anak sungai mati itu, karena beranyut. Saya dulu pernah di situ. Lompat dari titik. Lompat situ. Karena kan lompatnya agak takut ya, ke jembatannya pun udah dibuat tinggi. Iya. Padahal itu dibuat sederhana rendah gitu kan untuk anak-anak bermain itu sebetulnya. Iya kan? Ini sekarang dipagar di tinggi-tinggi. Entah apa maksudnya nggak tahu kita. Begitu Jalan Kapten Maulana Lubis begitu juga. Kita lihat berapa jembatan, jadi heran juga kita. Apakah kita nggak diundang stakeholder tadi tidak duduk bersama dalam merancang itu? Saya pun nggak tahu juga. Tapi biasanya bersama karena ada namanya musyawarah pembangunan, musrembang tingkat kecamatan, desa, kemudian ada tingkat provinsi, kabupaten kota biasanya. Ini kan harus sinergi, tapi kelihatannya enggak, kau lah, aku. Nah, ini mungkin akibat dari otonomi daerah yang lalu. Raja-raja kecil tadi muncul benar, dia ini suka aku lah ini. Kemudian urusan jalan misalnya ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, sungai juga gitu. Jadi BWS tadi, Badan Wilayah Air tadi juga nggak tahu kita kekuasaannya di mana. Kenapa nggak satu aja gitu maksud kita? Ya satu aja lah, udah ngurus air nih memang ada satu badannya. Siapa yang melabrak itu kena hukum gitu ya. Jadi ada punishment-nya. Ini enggak. Kan? Jadi masing-masing, ini bukan daerah saya. Katanya. Iya, masing-masing Begitu kita lempar. tanya galian C, oh ini bukan saya, ini di lingkungan hidup. Ditanya misalnya DAS, daerah resapan air sungai, ya juga bukan saya. Katanya. Jadi saring tidak menabrak, kemudian ketegasan maksud kita yang tadi.
misalnya daerah jalur hijau tadi ya. Iya, iya. Jalur hijau yang tidak boleh pemukiman, coba kita lihat sepanjang jalan Sungai Deli itu, udah semua sudah orang-orang tempat tinggal itu. Benar Jadi sekali. kan mengganggu itu ya. Jadi berapa meter misalnya harus ada dikosongkan gitu. Nah ini yang kadang-kadang perlu kita tegaskan di sini ya. Perlu ada penegakan hukum. Bila perlu ada pengawasan dari masyarakat itu sendiri dibuat. Benar. Bagaimana sebenarnya hukum dan undang-undang itu? Jadi masyarakatnya juga berperan ya. Bang Masyarakat itu Joharis ya? berperan di situ. Kan tujuannya ini enggak. Karena enggak ada dia, enggak ada yang banjir, ya dia terang-terang aja. Iya. Dia tidak pernah kasihan melihat Saudara warga, yang kawan-kawan lain. kita begitu. Baik, nah ini Iya, pemirsa luar yang biasa. kita tunggu-tunggu, Betul. Bang Munir sudah hadir, jadi akan lebih ramai lagi. Bukan lebih akan rame, banyak lebih lagi, seru, lebih informasi. berkecamuk lagi kan istilah Medan kan berkecamuk ya kan. Nah, Makin banyak informasi yang akan kita dapatkan ya pemirsa. Kita sudah kehadiran narasumber kita yang kedua ya, kita undang Bapak Zulham Effendi Sregar, beliau adalah Kepala Bidang BPBD Sumatera Utara. Selamat sore, Pak, silakan. Waalaikumsalam. ya luar biasa hari ini datang memang bukan gue bilang apa walaupun Pak Zulham, Aha, Pak Zulham Effendi Sregar iya. dari BPBD Provinsi Sumatera kesehariannya wah luar biasa peduli anak muda. Ini dia. biasa, Pak Pain Zulham. PI kan. Ini juga telat hadir ke TVRI Sumatera Utara, pasti beliau ada kegiatan yang Sibuk. luar biasa. Maklumlah dengan kondisi ini, kondisi pancaroba di sana banjir sih mau harus diadaptasi. Tapi begitu pun kita dengarkan bagaimana Iya. tanggapan BPBD tentang kondisi yang ada saat ini, apa pula solusi yang harus diselesaikan. Betul. Tapi kita ingatkan kepada masyarakat, Medan saat ini lagi membangun. Pesan saya bersabar kita karena mungkin atas pembangunan perenovasian drainase yang ada di Kota Medan, kita berdampak terhadap siklus kehidupan di tengah desa atau kampung kita atau kelurahan kita. Jadi sabar sejenak, mungkin ada biasnya karena di sana sini akan terbias oleh genangan air ataupun lebih kerennya banjir. Nah, itu dia. Mudah-mudahan bisa jadi lebih baik nantinya Iya. ya. Oke, Bang Zulham, saya panggil Bang aja ya ini karena masih muda-muda semua nih. Bukan bang aja, awak udah taunya. Korin bilang bang. Oke, ini anak-anak muda juga semua yang hadir di sini ya. Bang Zulham, dari tadi kita sudah ngobrol bersama Bang Joharis juga tentang banjir yang sepekan kemarin baru saja kita alami. Saat ini kondisinya gimana Bang Zulham? Sepekan sudah berlalu. Terima kasih Kak, mohon maaf agak telat Bang Das senior kita Bang. Satu hari ini di beberapa tempat di kabupaten kota yang 2 minggu belakangan terjadi banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Terhitung hari ini sudah mulai surut. Sudah mulai surut Sudah ya? mulai surut di beberapa kabupaten kota dan masyarakat yang ada beberapa titik di posko pengungsian sudah kembali ke rumahnya. Oh, alhamdulillah. Dan alhamdulillah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dibantu oleh seluruh stakeholder baik dari TNI, Polri dan organisasi-organisasi relawan penanggulangan bencana sigap untuk tahun ini. Alhamdulillah terima kasih buat juga dukungan masyarakat dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana juga sudah sangat menunjukkan hasil yang positif. Artinya masyarakat sudah bisa melakukan pendeteksian dalam hal untuk menghadapi bencana yang akan datang. Baik, berarti ini semua kabupaten kota sudah surut ya? Sudah mulai surut. Sudah mulai Sudah surut mulai ya. surut. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah Tapi ya. yang Bang Munir. jelasnya kalau kata orang Melayu, Deli bilang ketepatan di Medan, kalau diambil jeruk purut, jangan diambil si batang jati. Walaupun sudah surut, Iya. kita perlu wanti-wanti. Datang Iya. hujan lagi, Harus wanti-wanti, harus tetap Nah, waspada itu ya. dia. Karena kemarin juga kita sempat berdialog dengan BMKG, karena Iya, memang betul. diperkirakan sampai akhir tahun bahkan awal tahun juga nih masih Iya. intensitas hujan masih Betul. cukup tinggi. Seperti itu ya Iya. Pak Zulham ya. Jadi memang kita memang harus tetap hati-hati ya, wanti-wanti kalau kata Bang Munir tadi, karena memang penghujung tahun ini memang agak riskan begitu ya Bang Zulham ya. ya mudah-mudahan dengan kondisi yang ada ini cukuplah dulu masyarakat korban perasaan, jangan sampai ada korban jiwa. Itu harapan kita bersama kan. Iya, iya. Itulah luar biasanya, artinya kenapa kita bincang-bincang hari ini. Tentu ingin kutanyakan juga ini, karena kenapa? Kepada Abang Zulham, Bang Zulham,
antisipasi atas apa yang terjadi saat ini, sejauh mana yang sudah dilakukan BPBD, Bang? Semalam alhamdulillah Bapak Gubernur dengan reaksi cepatnya mengumpulkan pimpinan OPD termasuk BWS dan juga dari BPBD Kabupaten Kota Sumatera Utara dan juga dari TNI dan Polri. Rencananya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bapak Gubernur akan membuat tim terpadu dalam penanganan khusus banjir di Sumatera Utara dengan memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak akibat derasnya air yang menghantam bendungan kita, tanggul dan lain-lain yang ada di beberapa kabupaten kota. Direncanakan kita mengadopsi yang dilaksanakan di Citarum di Jawa Barat, gimana penanganan sungai itu yang semula dijuluki sebagai sungai terkotor di dunia, akhirnya berkat tangan dingin dan kesigapan Bapak Doni Monardo ketika itu, Citarum disulap menjadi sungai yang sekarang sudah bersih dan menjadi ikonnya di Jawa Barat pada itu. Dan ini menjadi harapan Bapak Gubernur kepada kita semua, khususnya dari pemerintah provinsi, dan mohon didukung oleh seluruh masyarakat agar kiranya sungai-sungai kita yang melewati khususnya Kota Medan ini benar-benar sama-sama kita jaga, termasuk dari hulu yang melintasi kota-kota Medan ini juga nanti dijaga dan dibenahi dari konstruksinya dan juga nanti pemanfaatan sungainya. Baik. Nah, Itu kan dari kondisinya dan pemanfaatan sungai. Tadi ada saya kutip Pak Jawaris, Abang Jawaris. Ada yang kusayangkan. apa tuh? Masalah AMDAL. Bangun pabrik di pinggir sungai, limbahnya langsung, tidak ada reservoir air untuk Betul. jadi ini gimana nya? Jadi Artinya, semalam Pak Gubernur sudah tegas menginstruksikan kepada kita OPD, Iya. khususnya kepada kabupaten kota yang menerbitkan izin di daerah aliran sungai, agar kiranya tidak diberikan lagi izin sembarangan, baik mendirikan bangunan, rumah, pabrik, dan limbahnya itu dibuang ke sungai, sembarangan itu tidak boleh lagi. Karena itulah yang menyebabkan sungai-sungai ini tercemar, jadi kotor, mungkin sedimennya jadi tebal, mengakibatkan nanti tersumbat dan sebagainya, yang akhirnya banjirlah di beberapa daerah aliran sungai. Termasuk yang terjadi sekarang kalau di Medan itu kan seputaran atau sepanjang Sungai Deli. Nah, itu kan sekarang sedikit saja Luar hujan biasa, ya. sudah banjir, dan itu respon cepat Pak Gubernur. Kemarin kita langsung melakukan evakuasi di sungai, di bantaran Sungai Deli, masyarakat yang ada di sana. Yang kedua, membuka dapur umum agar masyarakat terjamin supaya karena mungkin aktivitas bekerjanya terhenti, kita sediakan dapur umum untuk makannya. Dan yang ketiga, Pak Gubernur juga memberikan bantuan, baik peralatan, sembako, dan kebutuhan perlengkapan keluarga, perlengkapan bayi, dan juga untuk kebutuhan mandi. Karena mungkin air yang kotor di situ kan sangat sulit untuk kebersihan, untuk kesehatan masyarakat. Benar. Nah, kalau di Kota Medan ini kan ada beberapa sungai induk ya, Pak Zulham ya. Sebenarnya seperti apa kondisi sungai kita saat ini, Pak Zulham? Apa memang sudah tidak mampu lagi menampung debit air hujan yang turun, Ya, itu atau dari yang seperti yang disampaikan hulu? Pak Gubernur, ada perubahan, baik dia lebarnya, baik dia dari segi bangunan yang ada di dasnya itu. Akhirnya apa, yang seharusnya sungai itu punya tempat-tempat parkir air, istilah dari BWS, itu kan air juga ternyata ada tempat parkir. Karena sekarang banyak bangunan, kalau kita sebut bangunan liar lah ya, tanpa izin, itu yang menyebabkan penyempitan, terjadi pendangkalan beberapa sungai yang ada di Kota Medan yang melintasi Medan. Jadi memang harus penyempitan dan pendangkalan. penyempitan dan Udah pendangkalan. dikupas juga oleh Pak Abang Jawaris. Iya. Sekarang kita tanya kalau Bang Jawaris udah gelisah aja di sini. Wah, ini bagian kapan ya full ini katanya. Jadi gini Bang Jawaris, artinya kenapa? Tadi udah kita dengar upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Artinya kalaupun tidak selesai ada solusi. Ada Kan itu kan. yang diberikan. Kalau menurut Bang Jawaris apakah sudah tepat? Ya untuk hanya dipublish boleh lah. Tapi kita kan action. Ya. Ya, rencana tindak lanjutnya itu apa gitu. Karena dari dulu ini, pernah kita dengar juga mau jalan tol lagi sungai. Di atas sungai itu kan mau jalan tol. Karena paling nggak ada menghalang, nggak ada membersihkan apa-apa. Kemudian
Yang kita lihat lah sekarang, kalau dia IMB, kalau dia RUTK-nya, RT RW-nya itu kan JCT aja lah dekat rumahnya Pak Julham. Ya kan? Itu kan salah contoh, kita juga ikut memberantas itu, tapi kan nggak sanggup masyarakat. Karena lebih banyak yang punya uang. Begitu juga dengan di Taman Setiabudi Indah misalnya sungainya itu. Aliran dari Sungai Badara dan sebagainya ya, kita lihat. Itu tadi, yang harusnya bagaimana mensosialisasikan undang-undang tadi. Misalnya nggak boleh, kata Bang Joam tadi ya, bahwa tadi IMB atau mendirikan bangun tak boleh lagi, harus sesuai dengan rencana tata ruang kota atau kabupaten kota dan provinsi. Itu harus disosialisasi masyarakat, termasuk dengan Bang Julham. Kalau datang Bang Julham sini kan orang masyarakat nggak tahu juga ini bajunya kadang kuning, merah, karena ini tiap hari berganti. Ada juga nanti nggak tahu karena penanggulangan bencana di rumahnya ada ular, bisa nggak dipanggil Bang Julham? Wajib datang. Betul nggak undang-undangnya? Betul. Di rumahnya ada ular nih, dia ketakutan. Hewan. Ya, ular datang banjir gini, dia telepon BPBD wajib datang. Iya. Nah itu dia, itu kan harus disosialisasi. Aku aja yang kenalkannya. Karena mereka ini ada kadang bajunya biru, ada kuning orange, ya macam-macam banyak seragamnya ini. Saya nggak tahu, nanti dijelaskan Bang Julham. Mas saya gini, untuk banjir ini biar masyarakat tahu, oh ternyata kita punya sampan, oh ternyata kita punya dapur umum. Iya. Ya selama ini nggak tahu, karena ada dua nih, ada SAR, Basarnas, dengan ada BPBD. Betul. Ini nggak tahu saya mana yang lebih kuat ini, apakah Basarnasnya atau BPBD. Ya kan, kalau BPBD kan setengah TNI juga mereka ini, setengah polisi. Iya, betul. Padahal kalau di Basarnas ini kan semua full, Angkatan Darat dan Polri. Ya. Tapi nggak tahu lah, itu urusan Bang Julham. Yang penting target kita sore ini, Bang Julham datang, sudah menyatakan, saya juga udah bilang tadi, mendukung program Pak Gubernur tadi, mendudukkan satu meja, mendiskusikan ini, sehingga menegaskan bahwa ada BWS, ada Badan Lingkungan Hidup, ada PU, ada perumahan, ini harus duduk sama. Saya katakan tadi Bang Julham, supaya itu yang paling utama. Kan ini air dikasih Tuhan, berlebih. Jangan nanti ketika bulan 4, itu untuk Ramadan ya, kita harus pikirkan Ramadan, jangan nanti PDAM juga nggak punya air. Sekarang aja PDAM nggak punya air, padahal air kita berlebih. Gimana nih kerjanya PDAM? Ya kan? Kalau air kita berlebih nih, di mana-mana rame nih berlebihan, kok dibuang gitu ke laut? Harusnya dipikirkan bagaimana membelokkan tadi itu air tadi menampung sementara. Itulah sebenarnya daerah Johor. Maka di situ dulu terbukalah lapangan hijau segala macam. Di situ tempat penampungan air dari atas. Saya takut nanti kita kira kalau nanti dari Brastagi hulunya sana tiba-tiba hujan yang nggak berhenti-berhenti, turun kemari kayak Bogor jadinya. Jakarta itu kan kayak Bogor gitu. Kemudian banjir rob yang ada. Laut ini kan sekarang sudah mulai meluas-luas dia, karena tadi saya katakan di awal hutan mangrove kita nggak ada. Saya langsung wawancara loh dengan masyarakat tadi. Pak, saya selama sekian tahun tetap menaikkan keramik saya, rumah saya ini Pak. Tahun keramik yang lama saya timbun lagi. Ini gimana ini? Nah ini Bang Tapi yang jelasnya itulah problem. Kepada masyarakat kami ingatkan, pemerintah dengan stakeholder, dengan segala ilmu bagi yang ada di kepemerintahan mencoba untuk merumuskan agar ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Kembali kami ingatkan kepada masyarakatku, kepada wargaku, kepada saudara-saudaraku, marilah kita tunduk secara sukarela, mengamankan, jangan membuang sampah, menjadikan sungai merupakan lubang sampah terpanjang di dunia. Paham yo? Karena kenapa? Tanpa ada kita ini sama juga pemerintah berteriak-teriak, kita juga yang merusak. Jadi artinya sama-sama kita bau-membau ya. Baik, nah ini tidak sekarang terasa sebagai waktu kita udah closing di penghujung statement. acara ya Bang Munir ya. Padahal kita masih pengen ngobrol-ngobrol ya sama Bang kita ini. Udah selesai. Udah di akhir. Saya kan ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Silakan untuk closing statement, mungkin harapan dan himbauan kepada masyarakat yang ada di rumah, mungkin dari Bang Johari singkat Bang saja. Julham dulu lah. Dari Ya. silakan singkat saja kepada Terima pemirsa di kasih Kak, abang-abang semua. Harapan kita kondisi seperti ini segera selesai ya Kak, segera berlalu. Dan kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan selalu siap berada di tengah-tengah masyarakat. Kita akan hadir dimanapun medannya, insya Allah sesuai dengan perintah Pak Gubernur dan Kepala Badan BPBD Provinsi Sumatera Utara Pak Abdul Haris Lubis. BPBD menjadi garda terdepan, baik dari pra-bencana, masa tanggap darurat, sampai ke pasca bencana. Program rehabilitasi rekonstruksi juga BPBD siap untuk hadir di tengah-tengah masyarakat.
Dan untuk masyarakat kita juga berharap marilah kita tingkatkan kewaspadaan kita semua. Mendisiplinkan diri dan juga meningkatkan kesiapsiagaan kita. Karena apa? Indonesia dan khususnya Sumatera Utara ini kan berada di ring of fire. Rawan bencana, baik banjir, longsor, gempa dan sebagainya. Itu sama-sama kita bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya bencana banjir yang ada di Sumatera Utara. Baik, terima kasih Pak Julham. Pokoknya saya Singkat makasih saja Bang Bang Johan, Joharis. singkatnya begini, mari kita berliterasi. Literasi inovasi, literasi budaya, sosial dan sebagainya. Ini akibat literasi kita tidak bagus, Benar. makanya kita banjir. Kenapa banjir? Ketika saya membangun rumah, saya hanya menjalankan kemauan, tidak kebutuhan. Kebutuhan saya rumah memang di sini misalnya, tapi kebutuhan itu harus dipenuhi dengan drainase, dengan tempat penampungan air, Benar, benar. dengan Baik. jalan dan sebagainya. Ya mari kita tingkatkan literasi kita di segala Tingkatkan sini. literasi. Baik, terima kasih atas waktunya ini Bang Joharis, Bang Julham. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan ya kepada masyarakat di rumah. Mudah-mudahan kita selalu siap siaga atas bencana yang akan kita hadapi dan selalu berhati-hati seperti itu Bang Munir. Bang Munir, terima kasih, sehat selalu. juga, Kori. Mudah-mudahan kita bisa Iya. bertemu lagi ya Bang Munir ya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini. Terus saksikan tanggapan publik episode selanjutnya ya. Saya Kori dan juga Bang Munir dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ini dia Kikustik.